Pernah kepikiran nggak, kenapa ada tempat usaha kecil tapi bisa hidup puluhan tahun? Tapi ada juga yang baru buka sebentar, terus langsung tutup. Nah, sama kayak koperasi. Ada yang hidup, aktif, dipercaya, tapi nggak sedikit juga yang cuma heboh di awal terus hilang tanpa kabar. Saya Agil dari kelompok 6. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Kita bakal ngobrol santai soal struktur organisasi koperasi, melanjutkan materi sebelumnya yang ini. Kenapa bisa penting banget dan gimana dia bisa jadi pondasi kuat buat koperasi yang sehat dan juga berkelanjutan. Di balik koperasi yang aktif dan dipercaya anggotanya, biasanya ada 4 pilar penting yang jadi pondasinya. Yang pertama itu ada rapat anggota, kemudian ada pengurus, lalu pengawas, dan yang terakhir ada manajer atau pengelola. Bayangin aja kayak tim inti di organisasi manapun. Kalau salah satu anggotanya nggak perform atau bahkan nggak ada, pasti timnya jadi nggak seimbang. Sama kayak koperasi. Kalau salah satu bagian ini nggak jalan dengan baik, ya sistemnya bisa pincang. Coba deh, lu bayangin kayak gini. Di sekolah, kalau nggak pernah ada rapat OSIS, terus tiba-tiba ketua OSIS bikin peraturan aneh-aneh sendiri, tanpa diskusi sama anggota lain. Pasti pada bingung, dan nggak pernah setuju, dan nggak bakal setuju kan? Nah, di koperasi, rapat anggota itu kayak rapat OSIS, tapi ini versi dewasanya. Nah, disinilah semua keputusan penting dibuat bareng-bareng. Mulai dari siapa aja yang bakal jadi pengurus, gimana cara ngatur keuangan koperasi biar sehat, sampai gimana mekanisme pembagian sisa hasil usaha yang adil. Semuanya dibahas dan diputusin di forum ini. Dan ini nih yang menurut gue keren banget dari koperasi. Asas demokrasinya itu bener-bener kerasa banget. Lo punya modal gede di koperasi, suara lo tetap satu. Gue yang baru gabung, modalnya masih kecil, suara gue juga tetap satu. Nggak kayak di perusahaan, dimana biasanya siapa yang punya duit lebih banyak, dia yang berkuasa. Di koperasi, setiap anggota itu punya hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Jadi, bisa dibilang di koperasi itu semua anggota adalah raja. Biar nggak ada cerita kong kali kong atau main belakang, di koperasi juga ada yang namanya pengawasan. Bayangin aja kalau misalkan pengawas ini kayak polisi internal di koperasi. Tugas mereka itu ngecekin kerjaannya pengurus, ngeliatin laporan-laporan keuangan, sampai mastiin semua laporan itu sesuai sama aturan dan transparansi ke semua anggotanya. Jadi, semuanya bisa saling percaya. Koperasi itu kayak mesin kopi otomatis. Anggota koperasi itu yang masukin biji kopinya, bisa dibilang modal dan kepercayaan mereka ke koperasi. Terus pengurus ini yang bertugas mengelola biji kopi itu jadi minuman favorit kita. Dan hasil dari olahannya itu yang kita nikmatin bareng-bareng. Bisa berupa pinjaman dengan bunga ringan, keuntungan dari usaha koperasi, atau SAHU di akhir tahun. Tapi kalau misalnya mesinnya rusak, kalau nggak ada pengawasan yang ketat atau perencanaan yang ngawur, bisa juga pengurusnya nggak amanah. Ya kopinya pasti pahit bro, nggak ada manfaatnya buat anggota. Makanya koperasi sering disebut sebagai sistem terbuka. Ada input dari anggota berupa modal ataupun partisipasi, ada proses pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus dan manajer, terus ada output yang hasilnya dibagikan lagi ke anggota. Nah, di balik itu semua, ada satu hal yang nggak kalah penting, yaitu manajemen koperasi. Ini kayak otaknya koperasi, biar semua ini berjalan dengan efisien dan efektif. Manajemen koperasi itu mencakup beberapa hal penting, mulai dari perencanaan, tujuannya apa, gimana cara pencapaiannya, terus ada pengorganisasian, siapa, mau ngapain, tugasnya apa aja. Nah, habis itu ada pelaksanaan, ya menjalankan semua rencana yang udah dibuat.
Dan yang terakhir ada pengawasan, ngecek apakah semua berjalan sesuai rencana atau sesuai aturan atau tidak. Semua aspek ini saling berhubungan, kayak mata rantai. Kalau cuma jago bikin rencana tapi nggak bisa ngatur orang, atau gercep pas pelaksanaan tapi nggak pernah dievaluasi, ya hasilnya nggak maksimal. Nah, intinya koperasi itu bukan cuma soal ngumpulin modal bareng-bareng, tapi juga soal kebersamaan yang butuh aturan main dan orang-orang yang mau bergerak. Perangkat organisasi ini bukan sekedar formalitas di atas kertas, tapi mereka adalah jantung dan otaknya koperasi. Kalau manajemennya kuat, transparan, dan juga adil, gue yakin koperasi itu bukan cuma bisa jalan, tapi juga bisa berkembang dan memberikan manfaat yang nyata buat semua anggotanya. Oke, gue Agil dari kelompok 6. Semoga video kali ini bisa bikin kita semua jadi lebih paham tentang pentingnya struktur organisasi dalam koperasi. Semoga kita bisa bangun koperasi yang enggak cuma besar, tapi juga benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, see you next video, dan bye-bye.